Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebab agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi dan juga Maluku. Hal itu terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan juga puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo sebagai negara muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada banyak teori yang menegaskan awal mula masuknya agama Islam ke masyarakat Nusantara di kala itu. Teori-teori ini diperkuat oleh sejumlah bukti yang mendukung adanya jejak sekaligus proses masuknya Islam ke tanah air. Yang pertama, teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh pedagang muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Nah, beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukmin di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu sebenarnya posisi barat Pulau Sumatera merupakan kawasan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang beraliran agama Buddha. Namun ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syahrukunuddin wafat pada 672 Masehi di daerah tersebut. Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara kemudian menikah dengan penduduk sekitar. Tak hanya membangun keluarga, mereka juga berdakwah di dalam negeri. Yang kedua, teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada saat pedagang Gujarat atau India datang di abad ke-13. Mulanya para pedagang menjajakan kaki di Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia khususnya di pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak nisan makam Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan yang ada di India. Corak nisan ini juga disebut mirip dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam penyebaran Islam. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terdiri pada abad ke-13, namun melalui perdagangan Persia atau kini dikenal sebagai Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satunya adalah kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia. Selain itu juga karena ada kesamaan ritual tabok di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang hampir persis dengan bangsa Persia. Pada sejarawan juga meyakini Islam masuk ke Indonesia karena perdagangan Persia. Lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu Aceh hingga Jawa, namun beberapa pihak menyebut aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah, sementara aliran Islam yang berkembang pesat di dalam negeri adalah Sunni. Yang keempat, teori Cina. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia disebut berasal dari Cina. Pada dinasti Tang Sakerta 618 hingga 905 Masehi, panglima muslim Cina bernama Sa'ad bin Waqqas yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai membawa ajaran Islam ke Nusantara. Sumber lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui penduduk Cina yang berimigrasi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.
Mereka bermukim di Sumatera Selatan pada 879 Masehi. Ada juga yang meyakini bahwa bangsa Cina membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui dakwah, sehingga akhirnya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Perkembangan Islam pada masa penjajahan hingga abad ke-20. Setelah Islam masuk ke Indonesia, ajaran agama ini berkembang pesat di masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Karena para ulama mengubah pesantren sebagai markas perjuangan. Untuk melawan penjajahan Belanda, pada abad ke-19 muncul pembaruan Islam melalui sekolah-sekolah seperti Adabiyah Diniyah Putri dan Sumatera Tawalib. Muncul pula organisasi Islam seperti Sarekat Islam atau SI yang didirikan Haji Samanhudi pada 1905. Organisasi Islam semakin banyak dan dikenal luas di dalam negeri. Pada awal abad ke-20, lahir pula adalah Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Di sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini kemudian juga melahirkan partai politik bernafaskan Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Saya, Berani Iskarina Selvi Anggraini dan Fiska Dwi Astuti melaporkan walaupun channel Bersama untuk Indonesia.